Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di channel Abu Gani Production. Saat ini kita akan mencoba ya, kita akan mencoba mengkonfigurasi ulang Mikrotik Hub AC3 yang sudah tadi kita di video sebelumnya kita sudah melihat konfigurasi defaultnya. Sekarang kita akan coba untuk uh, membuat kembali karena topologinya sudah selesai nih. Kita buat konfigurasi ulang. Topologinya seperti ini nih. Ini topologinya. Yang ini topologi yang sekarang ya. Yang sekarang ini seperti ini dia. Ini dia switch sih sebetulnya. Kalau yang sekarang di sana ini switch. Ini dia switch juga. Ini switch 8 port. Ini switchnya 16 port. Ini sebetulnya router ya. Ini router cuma dibuat mode access point. Router TP-Link TLWRN 85 atau berapa ya? Ini lupa saya. Nah, ini dibuat modenya mode access point. Jadi cuma jadi access point memancarkan satu wireless begitu. Nah, dan satu lagi di sini kita ada UniFi. UniFi ACALR. LR. Unifi lah, pokoknya Unifi ACL LR kalau nggak salah. Jadi ini topologi yang sebelumnya. Nanti kita akan ubah karena ada penambahan satu router baru nih. Ini jadi kita sambil melanjutkan topologi. Ini saya buka di ini ya, di apa namanya? Di Micro TV Excel. Kenapa nggak pakai yang lain? Kalau yang lain sih kalau pakai Winbox, pakai Cisco masih belum apa pakai tracer masih belum ini juga saya masih belum begitu mahir. Jadi yang simple aja karena untuk kebutuhan sementara pakai ini dulu saja. Ini rencananya kita mounting di dinding ya. Kita mounting di dinding rencananya. Ini kita anggap adalah Mikrotik Hub series AC3. Nah, AC3 ini nanti kita rencananya begini jadinya nih. Ini sumber internetnya kita masukkan ke port 1. Ini setelah kita mounting di ini ya. Kita mounting di dinding. Setelah itu ini kita pindahkan nih. Ini router yang di apa switch 8 port ini nanti akan kita konekkan ke port 2 di sini. Ini akan kita konekkan di port 2. Port berapa nanti kita coba kita konekkan dulu saja di sini. Nah, yang ini kita ganti nih. Ini saat yang topologi sekarang akses point-nya itu menyebarkan IP untuk di ruangan sini. Untuk 10 orang. Sekarang kita ganti rencananya akan dipasang di sini juga nih. Ini rencananya dipasang di sini. Ini akses point-nya atau kita buat iya mode akses point saja dah. Mode akses point kita konekkan ke sini.
Begini saja biar kelihatan. Kita zoom sedikit. Oh, masih loading ini, terlalu banyak. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sambil menunggu loading di Excel-nya. Nah, jadi rencananya yang access point yang ini nanti kita buat. Ini kan apa router, sebetulnya router ini kita tetap jadikan dia modenya mode access point. Cuma ini akan menyebarkan nanti SSID untuk Hasmi Cendikia. Dan sumbernya itu dari Mikrotik, kita ambil mungkin di port 2 saja deh, di port 2. Kita ambil di port 2. Aduh. Lama bener ini loadingnya. Coba kita pause dulu sebentar nih, nunggu loading Excel-nya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi rencananya TP-Link yang ini, router TP-Link ini tetap kita jadikan sebagai mode access point. Kita koneksikan ke Mikrotik. Ke Mikrotik itu di port 2. Di port 2, terus di port satunya kan sumber nih, sumber internet. Sumber internet di port 1. Terus port 2-nya, di port 2-nya itu kita akses point ini untuk Hasmi Cendikia. Dan di port 3-nya itu kita koneksikan lagi ke switch yang 8 port. Dan yang 3, 4, 5 itu kita buat mode ini aja, mode bridge saja ya. Mungkin itu aja untuk di awalnya. Untuk di awal mungkin seperti itu ya. Kita buat berapa nanti? Kita buat IP-nya itu sementara nanti kita buat berapa ya? Oke, mungkin ini dulu topologinya, kita lihat nanti kita buat nanti berapa ya IP-nya, nanti sambil berjalan kita buat. Pokoknya topologinya seperti ini, physical topologinya. Untuk logical topologinya kita buat nih sebentar lagi. Oke, sekarang kita langsung ke Winbox saja, kita buka Winbox-nya. Kita buka Winbox. Yang sekarang karena masih bawaan settingan konfigurasi defaultnya tadi kita berapa tadi ya? Kita cek IP config. Kita dapat mana? Oh ya, ini 88252. Kita masuk 192.168.88.1, berarti kita ke networknya atau ke gateway-nya. Loginnya admin, passwordnya kosong ya. Oke, kita konekkan. Nah, terkoneksi. All password. Oke. Kita okekan dulu, baru kita coba gimana nih, reset sistem, reset configuration ya. Tadi kan kita sudah lihat nih interface yang ada saat ini, semua wireless. Ini wirelessnya, yang dua channelnya, yang dual 20 sama yang 40 nih, band 5 sama band 2,2, band 2. AP bridge, mencoba kita ubah ya.
Nanti ini akan kita ubah untuk SSID-nya. SSID-nya kita ubah dan apa bridge ya. Ini saya belum begitu hafal juga. Wilan 1, wilan 2, wilan 1, wilan 2. Oke. Mungkin kita simpan dokumentasinya dulu. Frekuensinya auto SSID kontennya sih ya ini ya. Oke, kita close. Kalau kita buat wirelessnya 2,4 juga bisa nggak ya nanti kalau kita duplikat tambah nggak ada ya. Oke deh, kita langsung ini kan defaultnya sudah ada konfigurasi defaultnya. Sekarang kita langsung reset aja, reset configuration. User nggak usah ada yang di keep, reset configuration. Yes. Oke, kita tunggu sampai routernya restart ya. Nah, ini kan tadi karena ada konfigurasi defaultnya, jadi dapat IP 88. Sekarang sepertinya tidak ada IP-nya lagi. Kita tunggu nih. Masih 88. Kita refresh. Oh, kabelnya ini goyang-goyang ternyata. Oke, mikrotiknya sudah up. Saya coba colok ulang port Ethernet. Di sini juga tidak ada. Coba kalau kita colokkan ke port 1. Oke, sudah terkoneksi kembali setelah dipindahkan ke port 2. Di port 2 dapat IP juga enggak ya? Ternyata masih dapat IP 88 ya. Kita remove configuration lagi. Setelah kita reset tadi kita remove configuration. Kita tunggu apakah akan reboot kembali.
Nah, sudah terputus. Lumayan lama juga ya ininya ya. Apa namanya? Restartnya. Nah, sekarang IP address-nya nggak ada. Yang ada tinggal MAC address ya. Ya udah kita tinggal connect via MAC address-nya saja. Isi ininya admin dan admin tetap loginnya admin, passwordnya kosong. Nah, kita besarkan layarnya. Oke, yang pertama untuk password nanti dulu kita settingnya. Saya biasanya itu sistem, edit, terus identity. Ini kan mikrotik nih, mikrotik. Jadi saya mau ganti karena ini untuk mikrotiknya Yaliva, maka kita buat Yaliva up, Yaliva saja deh, Yaliva mikrotik. Yaliva router aja ya. Yaliva router. Kita buat jadi R4 Yaliva router. Oke. Nah, ganti dia kan berubah. Nah, setelah identitasnya berubah, jadi mikrotik ini kita ganti namanya, maka kita lihat yang pertama ini dia interface-nya. Interface list. Selanjutnya yang kita ganti adalah admin. User, kita pilih sistem. Ini sistem. Kita pilih menu sistem, tab sistem, user. Ini kan admin full. Jadi kita tambah lagi yang baru. Misalnya adalah Abigani. Kita buat full. Lalu passwordnya Abigani. Oh jadi ragu. Abigani. Oke. Kemudian yang admin ini kita hapus. Oke, setelah kita hapus, ini grupnya sudah full ya. Tinggal setting grup full itu bisa semua ya. Oke, kalau untuk read ini dia. Kalau read itu nggak bisa FTP, write dia nggak bisa nulis karena hanya untuk membaca. Ini write untuk menulis dia nggak bisa. Wah, pasti dia bisa membaca dan menulis pastinya ya. Ada beberapa yang tidak bisa. Ribut. Nah ini ada ribut, bisa juga ribut ya. Oke, setelah kita buat passwordnya Begani, kita akan coba logout ya, disconnect. Nah ini lagi kita coba admin, login. Nah nggak bisa kan, passwordnya salah. Sekarang kita ganti Abigani. Passwordnya tadi Abigani. Kita connect. Oke, sudah bisa login sebagai Abigani. Kita lihat sistem user yang aktif Abigani. Oke, dari via Windows. Nah, setelah itu, selain dari sistem, pertama setelah ganti user, kita ganti service-nya. Kalau saran saya sih seperti itu service. Untuk service ini kan masih ada nih, masih aktif semua. Jadi kita ubah untuk biasanya saya cuma aktifkan untuk Winbox doang ya. Untuk ini dari browser SSH, FTP atau API.
Tapi buat teman-teman mungkin yang developer bisa settingnya dari SSH atau Telnet atau API bisa juga diaktifkan. Tapi saya biasanya nonaktifkan. Jadi yang untuk setting atau konfigurasi mikrotiknya ya khusus dari Winbox doang. Nggak bisa pakai wireless gitu atau nggak bisa pakai browser. Nah, itu biasanya yang saya lakukan seperti itu. Kita coba nonaktifkan dulu deh. Setelah dinonaktifkan, mungkin ini nggak usah dulu ini. Jadi harus dari Winbox dan dari lokal. Oke, IV service-nya seperti itu. Eh, Diaktifkan lagi. Oh, nanti deh. Nah, kita close. Selanjutnya, Ether 1 kita ganti namanya sumber internet. Ether 2 kita ganti tadi Ether 2 untuk hash ya. AP hash micendik ya. Hash. Oke. Ether 3 sampai 5 kita buat modenya bridge tadi kan. 3 sampai 5 ini kita buat mode bridge. Berarti kita tambah interface-nya mana bridge? Tambah bridge. Atau sudah ada bridge-nya? Oh, belum ada ya. Nah, kita bisa dari tab bridge sama dari interface juga bisa kita tambah bridge. Bridge 1 kita buat namanya bridge Yeliva. Oke. Nah, untuk ini ya saya juga belum paham untuk DHCP snoping, IMJ snoping itu buat security-nya ya, tapi untuk setting-setting di sini saya belum begitu paham. Nanti mungkin bisa kita mudah-mudahan dapat ilmu lagi. Oke, kita tambahkan portnya karena port 3. Kita tambahkan port 3, Ether 3. Oke, tambah lagi port 4, apply biar lebih cepat, copy sama bridge 5. Oke, oke. Dan jadi yang Ether 2 untuk hash, Ether 3 untuk Yalipa sampai 5. Berarti untuk wirelessnya band 2 GHz sama yang 5 GHz ini itu nanti kita buat wirelessnya ya. Kita aktifkan juga wirelessnya. Kalau saat ini coba kita lihat wirelessnya belum ada, belum aktif nih. Wireless kita aktifkan, belum ada nih, belum ada muncul. Untuk tadi kan apa namanya, mikrotik ya, manage Kineo network. Tadi mikrotik ini ya namanya ya, kan belum ada muncul. Kita forget, balik lagi. So ini kan belum ada nih, nggak ada kan, karena belum kita aktifkan. Oke, kita close dulu. Selanjutnya untuk ini berarti kita aktifkan dulu nih VLAN 1. Modenya ini stasiun ya, tapi kita ganti jadi AP bridge. Nah, udah otomatis ternyata ya. AP bridge dia yang bandnya 2 GHz. Frekuensinya kita buat auto.
Terus SSID-nya kita buat di sini Yaliva, biar membedakan sama yang sebelumnya kita buat Yaliva new ya. Security profile-nya belum kita buat. eh, WPS button-nya, mode WPS mode-nya push button ini kita disable. Jadi nggak, walaupun di walaupun dipencet dia WPS-nya nggak akan bisa connect. Country-nya kita ganti Indonesia apa ya? Indonesia yang mana nih? Beda-beda saya juga belum ngerti, tapi kita coba Indonesia dulu lah. Kalau bermasalah nanti kita buat Etsy lagi. Etsy ya. Kita buat Indonesia, installation, kita buat indoor. Hmm, kita nggak usah limit dulu ini. Nanti kita coba aktifkan dulu. Apalagi nih, kita belum ngerti nih kalau di tab-tab selanjutnya. Ini HT-nya change nih, sama WDS ini maksudnya apa? Wireless, di apa tuh? Tapi ya seperti ini, ARP timeout berapa ya? Kita okekan dulu saja deh. Kita okekan, oke. Enable, sama satu lagi kita station every bridge. Nah, 5 GHz, SSID-nya ya 5 GB ya, 5G, 5G. Security-nya default, nanti kita tambahkan. Kalau untuk security-nya berarti itu harus pakai mode hotspot ya. Aduh, pas buttonnya disable sama country-nya frekuensi regulator domain aja ya. Super channel, nggak tahu juga nih, kita cari Indonesia. Ini ada Indonesia, kita coba instalasinya kita buat indoor. Mungkin ini dulu untuk security profile-nya nanti kita edit lagi setelah kita buat di hotspot ya. Kalau perlu untuk hotspot. Ya Liva 5G. Oke, berarti yang tadi kita ubah aja. Enable. Yes. Apply. Kenapa nih? Not supported channel. This does not contain valid channel. Apa nih? Channel. Oh ini, channel it-nya. 5G. Kita pilih yang ini aja ya. Bandwidth-nya 5. 5 HSANC. Kita buat ini coba. Yang mana ya tadi ya? Coba yang ini ya. Oke. Kenapa ini? Coba kita reset. Masih. Hmm,
Oke, coba kita setting lagi deh WLAN satunya juga. Ini WLAN 1, ini wireless LAN 2. AP bridge 20 atau 40, berarti ini yang 20 atau 40. BGN. Oh, ini nih. Coba kita ganti BGN 2 GHz BGN. Channel width-nya, panjang channelnya berapa ya? 240. Pakai yang ini nih. Auto, default, TPS mode-nya disable. Kalau nggak bisa di channel di Indonesia ya? Oh, ini bisa nih. Untuk yang ini kita buat AP bridge. Apa sih bodenya? Kalau AP station sama AP bridge itu untuk menyebarkan ya, menyebarkan wirelessnya. Kalau AP station jadi stasiun ya, maksudnya untuk mengontrol. Bandnya ini band ANC ya. Pakai yang mana? Kita pilih yang ini aja nih. Nggak ngerti juga saya sebetulnya itu modenya. Untuk channel lebar channelnya kita pilih paling bawah juga deh. Frekuensinya auto atau biar tidak bertabrakan kita buat auto karena sebelah juga auto. Belum begitu paham saya tentang ini ya untuk lebar channelnya sama frekuensinya. Untuk SSID-nya berarti ini ya Liva, kita ganti ya. Ya Liva 2G. Ini SSID-nya ya Liva 5G. Gitu ya. Ini push buttonnya disable sama ini kita ganti nih. Jangan Etsy dulu. Kita coba Indonesia. Kalau nggak boleh frekuensinya di Indonesia baru kita ganti negara lain. Oke, mungkin itu sepertinya ya. Untuk wirelessnya kita apply. Oh iya, alhamdulillah dia mau. Oke, oke. Ini belum di enable ya. Ini enable. Oke. Sekarang kita lihat dulu eh, apakah sudah ada untuk wirelessnya. Wi-Fi. Disconnect. Mana? Mana? Ya, Liva 2G ya. 2G sudah ada. 5G juga sudah ada. Tapi kalau kita connect udah ada internetnya belum ya? Ya belum lah kan kita belum koneksikan, belum atur. Karena security channelnya apa security-nya belum ada ya. Security-nya belum ada. Masih. Oh iya, untuk wirelessnya mungkin nanti deh. Ini kita aktifkan saja atau kita disablekan dulu. Oke, kita disablekan dulu. Nah, sekarang kita lanjut setting dari interface ini kita lanjut IP address ya. Yang pertama DHCP client itu kita tambahkan DHCP client itu nanti di Ether 1 sumber. Oke, oke, DHCP client biar lebih mudah. Bisa juga sih sebetulnya manual, kalau mau manual kita bisa IP tambahkan IP statiknya.
Sekarang address kita tambahkan IP address, kita tambahkan untuk Ether 2 dulu. Ether 2 itu khas, kita coba di berapa IP-nya? 192 atau 172 ya? 172 titik berapa? Di mana nih? Administratornya nih masih bingung-bingung untuk setting IP aja masih bingung-bingung. Kita pakai yang 172, enggak deh, 192 aja. 192 yang untuk IP privat ya, 192 168 titik berapa kita buat segmennya? Eh, 45 titik titik 1/24. Ethernya Ether 2 kita perlu belajar untuk mengenai subnetting nih kayaknya nih. Kita coba apply. Kalau ininya berapa deh ya? Coba kita cek nanti. Oke. Wah, sekarang untuk yang bridge ya. IP-nya tambah IP address-nya 192.168.40.1/24 harus pakai CDR bridge Yaliva apply. Oke, kita okekan. Berarti ada dua nih yang kita sudah setting, yaitu yang pertama tadi untuk akses router yang ini access point, sama yang kedua untuk switch 8 port ini agar menyalurkan semua segmen 40 ya. 192, 168, 40.1 ini dia. Nah, setelah kita tambahkan, jangan kita bagi-bagi dulu. Ini sudah termasuk nih IP address-nya sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita uh, coba untuk setting sumber internetnya ya. Kita coba colokin nih. Udah bisa nerima belum ya? Kita colokkan ke port 1. Ke port 1 kita lihat di HCP client masih searching. Oke, sudah bound. Sudah masuk berarti ya. Oke, IP sumbernya udah oke, internetnya sudah ada. Sekarang kita cek IP DNS. IP DNS-nya ini kita dapat dari sumbernya IP dynamic, DNS-nya domain name servernya bisa kita tambah juga, atau yang sudah default ini sudah ada kan, 88 sudah ada. DNS-nya kita tinggal checklist allow remote request. Oke. DNS-nya sudah. Setelah itu kita cek firewall-nya. Firewall-nya bagian NAT ditambah
search chainnya show destination address, kok destination address, interface, out interface-nya itu sumber 1, action-nya itu diperbolehkan, masquerade, oke, oke. Oke, selanjutnya adalah DNS firewall system clock auto detect plus, kok time-nya masih ini ya, Januari 90. Kita coba tambahkan plus 7. Masih belum jadi time zone-nya. Coba kita cek dulu deh. Mana terminal? Ping google.com. Oke, sudah masuk ya internetnya ya. Internetnya sudah masuk. Sekarang jika sudah masuk, kok ininya belum mau ya? Time zone-nya. Nah, ini dia. Langsung kan berubah kan time zone-nya otomatis. Karena time zone auto detect itu kita sudah nge-ping ke Google. Jadi terdeteksi lokasi kita itu time zone-nya plus 7. Kita juga bisa sebetulnya tadi pakai manual time zone, tinggal kita tambahkan plus 7 di sini. Tapi biasanya kalau sudah connect internet, waktu itu time zone itu akan otomatis terdeteksi dari internet. Oke, setelah time zone-nya sudah, sekarang kita coba buka browser. Mana browsernya tadi? Kita coba ketemu ya, google.com. Oh iya belum, kan yang dapat internet baru mikrotiknya doang. Alah, kok kecabut ini? Karena apa ya? Karena tadi kita setting ya. Karena kita setting port 2 itu IP-nya itu 45, jadi kita otomatis keluar nih dari sini. Kita ditendang keluar. Coba kita refresh. Nah, ini dia. Berarti kita harus, coba bisa nggak kalau dari MAC address, MAC address loginnya tidak bisa ya. Berarti kita harus ganti manual untuk kabelannya. Ethernet, edit. Ini kan nggak ada DHCP-nya nggak ada, jadi kita tambah manual. Jadi IP-nya statik 192.168.45. Kita dapat IP 3 aja deh, terserah.
255.255.255 titik subnetnya segitu nggak ya kalau yang 45? Subnetnya untuk 45 iya sih 123, GP-nya 192.168.45.1. Kita coba save. Can IP setting apa dia minta DNS 888. Oke, save. Oh iya, dia minta harus disetting DNS ini. Kita cancel, kita login. Pasti ini nggak terdeteksi. Kita cabut dulu. Kita colokkan ulang ke port 2. Coba kita refresh. Masih belum bisa ya. Hmm, hmm, hmm. Mungkin saya butuh kabel yang lebih baik ini kayaknya. Karena disconnect terus ini. Sudah kita coba ganti kabelnya. Atau mungkin ini ya nih, netmax yang berubah nih. 255, coba kita tambah. Bukan 25, tapi 252. Nah, untuk subnetting ini perlu belajar juga nih. Saya juga belum begitu hafal. Untuk subnettingnya mana nih? Apa lagi yang berubah nih? Ini 252. Tapi mau kan? Saya khawatir di situ doang salahnya. Nah, mau. Nah, berarti kabelnya berarti benar kan? Aduh, saya kira berpengaruh di subnetting ininya ya. Oke, udah sampai mana tadi? IP address sudah ada, sumbernya sudah ada. Sekarang IP DHCP server, biar kita dapat IP-nya otomatis. Tadi kan masih manual nih. DHCP setup, kita pilih HP host, next, 45.0, 45.1 networknya. Dari, ya langsung aja nih, kita tinggal next saja deh. Next, oke. Oke, kita lihat. Kedua, cek interface-nya. Apa nih yang kurang?
Hmm, hmm. Oke, tadi kan karena masih statik ya. Coba kita kalau ubah, karena kita nambah IP sendiri, jadi masih belum terkoneksi sepertinya ke internet. Kita coba refresh, masih belum ya. Coba kita ganti lagi, edit, kita off kan, kita buat DHCP, save, karena kita sudah buatkan tadi DHCP servernya. Kita close. Masih belum dapat. Apa nih yang kurang nih teman-teman nih? Oh, ternyata dia butuh ini juga ya. Butuh beberapa detik. Nah, kita sudah dapatkan setelah kita ganti ininya. Propagasi atau apa namanya ya, agar kita mendapatkan IP address itu lumayan lama juga nih kalau pakai ini 45 kita sudah dapat ya. 45254. Kita close. Ini sudah bisa. Kita coba. Go, 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 go. Oke, sepertinya sudah bisa ya. Sudah bisa. Sekarang kita di HCP setup satu lagi yang bukan APH, tapi yang bridge. Next, 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 next. Oke. Oke, sudah selesai ya. Tinggal nanti untuk konfigurasi wirelessnya ini nih. Kita buat nanti IP-nya kita bedakan ya. Kita IP-nya bedakan untuk yang wireless, tapi nanti kita buat di video selanjutnya. Ini udah sampai 54 menit ini videonya. Apa nanggung ini 1 jam. Tapi nanti kita coba konfigurasi, kita pasang dulu yang saat ini sudah ada. Konfigurasi yang saat ini sudah ada kita bagikan ke lokasi. Nanti setelah itu baru kita setting lagi untuk wirelessnya. Oke, terima kasih untuk ininya. Terima kasih untuk kebersamaannya karena sudah apa berkenan menemani konfigurasinya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada yang kurang nih, ada yang tolong disampaikan ya. Karena saya juga sebetulnya masih baru dalam dunia networking. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, silahkan disampaikan di kolom komentar, biar saya coba perbaiki lagi nanti di settingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.